Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Ibnu Algani. Jadi pada bab 1 kali ini kita belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial atau kita singkat dengan IPS. Dikhususkan untuk di kelas 7. Tujuan. Nah, kamu belajar tanpa tujuan itu gak akan ketemu ilmunya, nak. Jadi tujuannya itu apa? Yaitu adalah memahami pengertian ruang, mengetahui apa saja interaksi keruangan dan karakteristik ruang. Manusia membutuhkan ruang, tempat tinggal, dan juga teman. Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup untuk tinggal. Ngomong-ngomong tentang hidup untuk tinggal, maka kita juga membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk melangsungkan kehidupannya. Setelah dia melangsungkan kehidupannya, maka dia juga butuh teman. Manusia membutuhkan teman untuk saling berinteraksi. Apa itu saling interaksinya? Yang pertama adalah saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudian transfer. Untuk berikutnya akan Abi jelaskan secara satu persatu. Ruang dalam pandangan geografi dapat dinamai berdasarkan topik. Nah, contohnya, misalnya di daerah tertentu yang menjadi topik utama adalah COVID-19, maka dapat juga dikatakan ruang di mana COVID-19 sedang berlangsung di daerah tersebut. Jadi, ruang di sini disebutkan dalam bentuk dalam geografi lingkungan sekitar kita. Ruang sekolah, ruang di lingkungan sekitar tetangga, ruang di suatu daerah, bahkan ruang untuk di suatu kota. Karena ruang mencakup keseluruhan yang ada pada di permukaan bumi. Nah, apa yang akan kamu lihat pada gambar Ka'bah dan pada gambar rumah yang di tepinya itu adalah sungai, dedaunan. Yang dimaksud di sini adalah ruang di sekitaran rumah. Nah, ini ruang di sekitaran Ka'bah. Jadi dapat disimpulkan dari kedua gambar di atas sama-sama ruang, atau ini di rumah kamu dan ini di luar di daerah rumah kamu. Nah, jadi ruang itu juga punya karakteristik, nggak hanya kamu. Baik, kita lanjut. Pengertian interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah pergerakan orang atau barang ataupun informasi dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya, kegiatan interaksi keruangan. Nah, kamu masih ingat dengan informasi bagian teman tadi? Nah, inilah adalah lanjutannya. Kegiatan interaksi keruangan. Yang pertama, 1. Saling melengkapi. Ya, kamu juga akan saling melengkapi. Bukan antara kamu dengan doi saja ya. Jadi kondisi di sama-sama saling melengkapi barang komoditas. Misalnya, daerah Sukaraya penghasil buah-buahan dan desa Sawit Rejo penghasil sayuran. Apabila di daerah Sukaraya sudah berlebih buah-buahannya, dan dia pasti akan mengekspor ke wilayah Sawit Rejo. Begitu pula sebaliknya. Kesempatan antara adalah menawarkan suatu lokasi yang memberikan alternatif lebih baik sebagai tempat asal untuk mendapatkan tujuannya. Oke, ini agak berantakan sedikit, gak apa-apa lah. Yang penting sudah paham Abi jelaskan tadi. Misalnya di wilayah Gelugur, Tanjung Sari, dan Pasar Tiga. Apabila kamu ingin berbelanja, otomatis kamu akan memikirkan yang tempat jauh lebih dekat terlebih dahulu dibandingkan tempat yang jauh. Istilah kata modernnya adalah, kalau ada yang dekat, ngapain yang jauh? Nah, begitulah dia. Kita lanjut. Kemudahan transfer. Biaya untuk terjadi kegiatan interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungannya. Setelah kamu belajar dari teori tentang ruang dan interaksi antar ruang, kamu jadi lebih paham bahwasannya kenapa suatu daerah sering tukar-menukar barang baik secara lokal maupun secara internasional. Ada setelah sedikit gak apa-apa ya. Seperti ekspor dan impor. Setelah itu kamu menjadi lebih paham bahwasannya perbedaan bukanlah alasan untuk melengkapi satu sama lain. Tugas. Nah, sekarang kita masuk ke tugas 1. Kenapa suatu daerah memerlukan tukar-menukar barang komoditas?
kedua, setelah kamu memahami belajar materi di atas, apa saja fungsi dari belajar teori ruang ini? Tadi sudah Abi jawab, jadi kamu tinggal menjawab dengan kata-kata kamu sendiri. Ketiga, catatlah materi yang ada di atas. Nah, simpel kan tugasnya? Tugasnya dikumpul minggu depan. Abi harap tidak ada yang ketinggalan. Lebih dan kurang Abi mohon maaf apabila tidak ada yang diketahui, mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.